wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memperlihatkan hasil percobaan korosi pada paku. Nah, tujuannya apa sih melakukan praktikum ini? Tujuannya adalah untuk menyelidiki faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya korosi pada paku besi. Korosi itu apa sih? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya, yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi biasa disebut dengan perkaratan. Nah, contohnya korosi yang paling lazim dan sederhana adalah dengan perkaratan pada besi ini yang akan kita praktekkan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam praktikum ini ialah air biasa, gelas kaca, garam, paku besi, kapas, minyak, plastik es, dan karet gelang. Langkah kerja: masukkan paku ke dalam gelas kosong lalu tutup menggunakan plastik dan ikat menggunakan karet. Masukkan paku dan tuangkan secukupnya air biasa ke dalam gelas kedua. Gelas ini tidak ditutup dan dibiarkan terbuka. Campurkan air dan garam kemudian aduk rata. Dimasukkan paku dan tuangkan secukupnya air yang dicampur dengan garam ke gelas ketiga. Gelas ini tidak ditutup dan dibiarkan terbuka. Dimasukkan paku dan beri 5 lembar kapas ke dalam gelas keempat. Lalu tutup menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet. Masukkan paku dan tuangkan secukupnya minyak goreng ke dalam gelas kelima. Lalu tutup menggunakan plastik dan diikat menggunakan karet. Amati kelima gelas tersebut pada hari ke-1, ke-8, ke-15, ke-22, ke-29. Hasil percobaan dan pembahasan. Pada praktikum ini, kami menggunakan 5 media yang berbeda. Yang pertama, paku saja. Yang kedua, paku dan air biasa. Yang ketiga, paku dan air garam. Yang keempat, paku dan kapas. Yang kelima, paku dan minyak goreng. Pada minggu pertama, gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4 maupun gelas 5 belum terjadi reaksi apapun. Dan minggu kedua, gelas 1 belum terjadi reaksi. Gelas 2 mulai terjadi perkaratan di seluruh bagian paku, air terlihat sedikit keruh dan paku menempel pada dinding gelas. Gelas ketiga mulai terjadi perkaratan di seluruh bagian paku, air terlihat sedikit keruh, karat sedikit rontok dan paku menempel pada dinding gelas. Pada gelas keempat belum terjadi reaksi apapun. Pada gelas 5 belum terjadi reaksi apapun. Pada minggu ketiga, gelas ke-1 mulai terjadi perkaratan di sebagian paku, tetapi paku tidak menempel pada gelas. Pada gelas kedua, terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, air berkurang setengah, air bertambah keruh, paku dan karatnya menempel pada dinding gelas. Pada gelas ketiga, terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, air terlihat semakin keruh, karat bertambah rontok, paku dan karatnya menempel pada dinding gelas. Pada gelas keempat, mulai terjadi perkaratan di sebagian permukaan paku, tetapi karat tidak menempel di kapas dan kapas terlihat masih bersih. Pada gelas kelima belum terjadi reaksi apapun. Pada minggu keempat, gelas pertama terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, tetapi paku tidak menempel pada gelas. Pada gelas kedua terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, air ditambahkan, air terlihat berkurang keruhnya, paku dan karat menempel pada dinding gelas. Pada gelas ketiga terjadi pertambahan karat di seluruh bagian paku, air berkurang hingga setengah, air terlihat semakin keruh, karat paku bertambah rontok, air garam menguap dan menjadi garam di dinding gelas. Paku dan karatnya menempel pada dinding gelas. Pada gelas keempat, terjadi penambahan karat di sebagian paku, tetapi karat tidak menempel di kapas dan kapas terlihat masih bersih. Pada gelas kelima, belum terjadi reaksi apapun. Pada minggu kelima, gelas ke-1 terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, tetapi paku tidak menempel pada gelas. Pada gelas kedua, terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, air berkurang hingga habis, paku dan karatnya menempel pada dinding gelas. Pada gelas ketiga, terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, air berkurang hingga habis, air garam menguap dan bertambahnya garam di dinding gelas paku. Karatnya menempel pada dinding gelas dan garam menempel pada seluruh bagian paku. Pada gelas keempat, terjadi penambahan karat di seluruh bagian paku, tetapi karat tidak menempel pada kapas dan kapas terlihat masih bersih. Pada gelas kelima, belum terjadi reaksi apapun. Pembahasan. Percobaan pertama tanpa larutan, tidak mengalami korosi. Percobaan kedua dengan air biasa, terbukti pada paku tersebut bisa berkarat karena di dalamnya ada oksigen dan biasanya oksigen di air biasa justru lebih banyak. Percobaan ketiga dengan menggunakan larutan air garam, terbukti bahwa paku tersebut bisa berkarat karena garam adalah larutan elektrolit. Keberadaan elektrolit seperti garam NaCl pada medium korosi akan mempercepat terjadinya korosi.
Sebagaimana ion-ion elektrolit membantu menghantarkan elektron-elektron bebas yang terlepas dari reaksi oksidasi di daerah anode kepada reaksi reduksi pada daerah katode. Percobaan keempat dengan kapas. Terbukti paku tersebut tidak bisa berkarang karena kapas tidak mengandung oksigen. Percobaan kelima dengan minyak goreng. Terbukti paku tersebut tidak bisa berkarat karena minyak tidak mengandung oksigen dan menghambat kontak langsung antara besi dengan oksigen dan air. Gambar tersebut merupakan gambar kelima paku yang telah diperlakukan sesuai dengan medianya. Berdasarkan praktikum korosi yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah yang paling cepat mengalami korosi yaitu gelas yang diisi air larutan garam, yang paling lambat mengalami korosi yaitu gelas yang diisi minyak goreng, kapas, dan yang tidak dikasih cairan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi adalah 1. Faktor air dan kelembapan udara. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berkelangsungan proses korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat proses korosi terjadi. 2. Elektrolit. Seperti larutan garam merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan elektron. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, dari kesimpulan tadi, sudah tahu kan kenapa paku yang dimasukkan ke dalam air biasa, air garam, mengalami proses korosi. Lalu, bagaimana sih cara untuk menghambat proses terjadinya? Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghambat proses korosi terjadi, yaitu 1. Dengan mengontrol wadah atau tempat agar tidak lembab dan agar tidak banyak oksigen. 2. Mencegah agar logam besi tidak bersinggungan langsung dengan oksigen di udara dan juga dengan air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan minyak, mengecat, atau melapisi dengan plastik. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.